Kehadiran Oxford United ke Indonesia yang disambut dengan begitu banyak penggemar telah menjadi tanda pembuka Piala Presiden 2025 cukup spesial. Karena untuk pertama kalinya sejak turnamen ini dibentuk pada 2015, akhirnya ada tim undangan dari luar negeri. Selain Oxford, Port FC juga akhirnya menyusul akan tiba di Indonesia. Keduanya adalah tim tamu yang sama-sama memiliki pemain timnas Indonesia dalam skuadnya. Inilah yang menjadi magnet bagi pecinta sepak bola. Namun bukan hanya di tanah air, fans asli Oxford dan Port FC pun nyatanya terpikat. Beberapa ingin menyaksikan langsung sekaligus liburan, dan para pemain sendiri sangat menikmati suasana di Jakarta. Karena ya, di skuad mereka masing-masing seakan ada pemandu wisata dari Indonesia, yakni Ole Romeni, Marcelino, dan Asnawi, yang siap menceritakan segala hal ke rekan setimnya. Sementara di sebelah kita, tetangga, sepertinya ada yang kepanasan nih, gak diundang. Mereka mulai membanding-bandingkan. So, inilah berbagai cerita unik di balik Piala Presiden 2025. Piala Presiden 2025 hadir di tengah musim panas dengan cukup spesial. PSSI melakukan beberapa terobosan dengan mengundang tim asing dan membuat tim Indonesia All Stars. Dilatih oleh Rahmat Darmawan, para bintang Liga Indonesia ini dipilih melalui voting publik. Terdiri dari 30 pemain pilihan fans dari berbagai klub, termasuk kiper Reza Arya Pratama, Muhammad Riyandi, dan Kartika Aji. Back seperti Rizky Dwi, Bagas Kava, Hansa Muyama, Komang Tri. Gelandang seperti Goli Zahabi, Septian David Maulana, Zanadin Faris. Serta lini depan dengan Witan Sulaiman, Irfan Jaya, Riko Simanjuntak, Dendi Sulistiawan, Excel Runtukahu, dan Muhammad Hanafi. Formatnya cukup simpel, hanya dibagi menjadi dua grup. Dengan grup A berisi Indonesia All Stars, Arema, dan Oxford. Sementara grup B berisikan Persib, Port FC, dan Dewa United. Meski singkat dan jadwalnya sedikit, Piala Presiden 2025 bisa dibilang jauh lebih meriah dan menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Khususnya bagi perkembangan sepak bola tanah air, ini menjadi titik awal kebangkitan untuk mengundang tim asing. Setelah sebelumnya kita sempat vakum karena kurang mendapatkan kepercayaan dari klub top Eropa. Oxford United sendiri sudah tiba dengan sangat aman dengan antusiasme fans yang tinggi pada hari Kamis. Sementara Port FC menyusul sudah OTW sejak Jumat. Bagi skuad Oxford, ini adalah tur pertama mereka ke Indonesia, makanya sangat excited menantikan match. Apalagi match pembuka akan langsung menyiarkan laga panas, Indonesia All Stars versus Oxford United. Namun bagi Port FC, ini sudah beberapa kalinya setelah tahun lalu juga sempat ke Indonesia untuk melakoni laga ACL versus Persib di Bandung. Dan ketika itu saja, para penggemar Port FC sangat antusias untuk melakukan away ke Bandung sekalian mencari pengalaman baru. Begitupun Piala Presiden yang berlangsung di Jakarta, Bandung, diprediksi akan ada beberapa supporter away dari negara asal. Fan asli dari Oxford maupun Port bisa jadi akan away. Apalagi kedua tim berkesempatan untuk bertemu di fase gugur yang panas mengingat berada di grup yang berbeda. Ole dan Lino, kenalkan budaya Indonesia. Kedatangan Oxford ke Piala Presiden sejatinya untuk laga pramusim dan untuk percobaan tim menuju musim baru 2025-2026. Baik Marcelino maupun Ole Romeni hampir dipastikan bakal main. Pelatih Oxford Gary Rowett telah mengkonfirmasi bahwa semua anak asuhnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Apalagi ini adalah laga pramusim bertajuk turnamen. Itu artinya ada kata untuk menonjol sebagai top skor dan lain-lain.
Namun menurut juru taktik 58 tahun tersebut, keberadaan Oxford United juga bukan semata-mata mengincar itu saja. Interaksi dan pengenalan kepada fans juga ingin dicapai. Apalagi soal tradisi para penggemar sepak bola Indonesia yang begitu beda dengan Eropa. Hal ini sempat membuatnya terpana. Selain itu, Lino dan Ole pastinya juga memberitahukan banyak hal kepada para rekannya di Oxford soal makanan, stadion, atau kelakuan unik para penggemar di Indonesia yang selalu ada di mana-mana. Dan pelatih Oxford, Gary Rowett, sejatinya sudah menikmati suasana sejak awal tiba. Hanya selang beberapa jam menginjakan kaki di Jakarta, ia langsung membagikan momen sedang jogging di luar GBK. Sebuah gambaran bahwa ia nggak terganggu dengan antusiasme fans di sini. Media Oxford menantikan timnya juara. Keberadaan skuad Oxford di Indonesia tentu saja pasti diikuti sorotan media lokal di Inggris. Banyak yang berharap di turnamen kali ini bisa melihat Oxford angkat trofi, karena selain prestasi, ada sebuah hadiah dari panitia yang juga lumayan fantastis. Media di Inggris, The Oxford, sangat berharap timnya juara untuk bisa mengembangkan pemasukan klub, apalagi di tengah bursa transfer musim panas ini. Sebanyak 5, miliar rupiah bisa mereka bawa pulang jika menjadi sang jawara. Sementara saingannya gak terlalu berat lah. Oxford satu-satunya tim dari Eropa. Jelas ini adalah modal penting yang harus dimanfaatkan. Tetangga mulai panas. Dalam Piala Presiden kali ini sejatinya ada Port FC yang berasal dari Asia Tenggara, tepatnya dari Thailand. Sementara tetangga terdekat Malaysia justru nggak ada. Nah, mungkin karena itu, belakangan ini penggemar Malaysia mulai membanding-bandingkan. Di mana di waktu berdekatan, ada laga pramusim juga di Singapura yang mengundang tim raksasa Eropa, layaknya AC Milan, Newcastle, hingga Arsenal. Sementara Indonesia disebut cuma mampu mengundang Oxford yang notabene tim Liga 2 Inggris. Ya, jelas, dari sudut pandang tetangga, mereka bisa aja iri, bisa aja meledek. Tapi kita tahu bahwa sejak era kegelapan, sepak bola tanah air sangat sulit memanggil tim Eropa untuk laga pramusim. Hingga kini, Piala Presiden mengundang Oxford saja termasuknya udah jempolan. Tapi bagi yang namanya tetangga, ya gitu deh. Pada intinya, kehadiran Oxford United dan Port FC di Piala Presiden 2025 bukan sekedar menambah daftar peserta, tapi juga membawa warna baru bagi atmosfer sepak bola Indonesia. Bukan hanya tentang skor dan trofi, tapi juga interaksi budaya, euforia fans, dan rasa bangga melihat para pemain Indonesia jadi jembatan antara dua dunia. PSSI patut diapresiasi karena berani melangkah ke arah yang lebih progresif. Dari sekedar turnamen pemanasan, ini Piala Presiden naik level jadi ajang internasional yang mampu menarik perhatian media luar negeri dan mendatangkan penonton lintas negara. Meski sempat ada suara nyinyir dari tetangga sebelah, nyatanya Indonesia tetap jadi magnet. Antusiasme fans, keramahan lokal, dan sambutan luar biasa di tiap kedatangan tim asing menjadi bukti bahwa sepak bola di negeri ini punya potensi besar. Dan siapa tahu, dari Oxford dan Port, tahun depan bisa jadi giliran klub-klub besar Eropa lainnya yang menyusul. Yang pasti, semua pihak kini punya harapan baru agar Piala Presiden terus tumbuh makin profesional dan jadi etalase kebangkitan sepak bola nasional di mata dunia. Karena di sini cerita besar bisa dimulai, ya kan?